Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali kegiatan belajar bab 7 tentang menghindari akhlak madhmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik yang Abi sayangi dan Abi cintai, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, godob, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dalil, macam, dan manfaatnya. 2. Menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau godob, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. 3. Meyakini bahwa sikap temperamental atau godob merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. 4. Menghindari sikap temperamental atau godob dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Infografis. Setelah mempelajari materi tentang menghindari akhlak madhmumah atau sikap temperamental atau godob dan membiasakan akhlak mahmudah atau kontrol diri dan berani membela kebenaran, maka saya akan kompeten Aku bertekad untuk menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah. Menghindari sikap temperamental atau godob, hidup nyaman dan berkah, membiasakan untuk kontrol diri, membiasakan sikap berani dalam kebenaran. Aku juga bertekad untuk selalu mengontrol, menjaga diri. Kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan. Ayo tadarus. Aktivitas 8.1. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran. Terlebih dahulu, 1. Bacalah Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Berikut ini secara bersama-sama dengan tartil. Perhatikan makhraj dan hukum bacaannya. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kisah inspirasi. Aktivitas 8.2. Cermatilah gambar-gambar berikut ini lalu tuliskanlah kesimpulan kamu. Apakah pesan moral yang disampaikan dari gambar tersebut? Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang ditunjukkan dalam gambar-gambar tersebut? Jelaskan. Ya, maaf, belum masak. Kendalikan dirimu. Berani membela kebenaran. Stop. Ya, katakanlah kebenaran. Ya, kisah inspirasi. Aktivitas 8.3. Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini. Lalu simpulkan dan tuliskan di buku kalian hikmah apakah yang bisa kita petik dari kisah tersebut.
Kaitkanlah hikmah dari kisah tersebut dengan pengalaman hidup yang kalian alami. Kisah paku dan sebatang balok kayu. Al-Kisah tersebutlah seorang murid yang memiliki sifat temperamental, mudah marah, dan kesulitan mengendalikan dirinya. Dia selalu mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya, bahkan selalu mudah marah dan berkata kasar hanya untuk kesalahan-kesalahan kecil orang lain yang membuatnya tersinggung. Hingga pada suatu hari ia dipanggil oleh gurunya. Sang guru merasa berkewajiban untuk menasihati dan menjadikan murid ini lebih baik akhlaknya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sang guru, ia diminta untuk menyiapkan sebatang balok kayu, palu, dan paku. Dan dengan pendekatan serta sentuhan hati yang tulus, guru itu pun meminta kepadanya agar setiap kali ia marah, ia harus menancapkan satu buah paku ke balok kayu dengan menggunakan palu yang sudah disiapkan. Berapa kali pun marah, ia harus melakukan hal tersebut dengan paku-paku yang baru. Ia pun menerima nasihat dari gurunya dan bersedia melakukannya. Keesokan harinya, ia kembali dipanggil oleh sang guru di sekolah dan ditanya, "Dari kemarin sampai pagi ini sudah berapa buah paku yang engkau tancapkan di atas balok kayu itu?" Ia menjawab, 20, guru, jawabnya sambil menunduk malu. Dalam hati ia menyadari ternyata hampir setiap 1 jam ia marah kepada orang lain. Sang guru pun tidak berkomentar apa-apa dan memintanya untuk kembali lagi minggu depan serta berpesan untuk terus melanjutkan kegiatan itu. 1 minggu berlalu dan saatnya sang guru memanggilnya kembali. Dengan wajah berseri-seri, ia menghadap kepada gurunya dan berkata, "Terima kasih guru karena nasihat yang guru berikan. Yang tadinya 1 hari saya menancapkan 20 buah paku pelan-pelan mulai berkurang. Dan dari kemarin hingga pagi ini saya sama sekali tidak menancapkan paku lagi." Dan sang guru pun menjawab, "Bagus sekali nak. Kalau begitu tugasmu selanjutnya adalah setiap kali engkau berhasil menahan amarahmu, maka cabutlah 1 paku yang engkau tancapkan sebelumnya. Setiap hari seperti itu nanti engkau boleh kembali lagi setelah engkau berhasil mencabut semua paku di balok kayu itu." Hari demi hari berlalu, berganti minggu dan beberapa bulan kemudian, murid itu pun kembali menghadap gurunya dengan wajah yang berseri-seri, tetapi penuh dengan rasa penasaran. "Guru, saya telah mencabut semua paku seperti yang guru nasihatkan. Setiap kali saya bisa mengendalikan amarah saya. Dan saat ini semua paku sudah berhasil saya cabut," lapornya. "Luar biasa sekali anakku. Tentu tidak mudah bagimu untuk melakukan apa yang aku sarankan. Dan sekarang bolehkah aku bertamu ke rumahmu dan melihat paku-paku dan balok kayu itu?" Ia menjawab dengan cukup penasaran. "Baik guru, tapi kalau boleh tahu untuk apa guru melihat paku-paku dan balok kayu itu?" "Nanti kamu juga akan tahu," jawab sang guru. Kemudian guru dan murid itu pun beriringan menuju ke rumah sang murid dan kemudian melihat balok kayu yang sudah bersih dari tancapan paku. Tetapi balok kayu itu terlihat buruk karena bekas-bekas lubang paku yang dicabut. Lalu sang guru berkata, "Anakku, engkau sudah melakukan hal yang luar biasa dengan menahan amarahmu. Tapi engkau juga harus tahu bahwa ada akibat yang engkau timbulkan dari amarahmu selama ini. Ketika engkau marah dan meluapkan emosimu dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, maka hal itu seperti kiasan paku yang menancap di balok kayu ini. Tidak ada bedanya kemarahan yang disengaja maupun kemarahan yang spontan. Semuanya sama-sama berakibat buruk bagi orang lain," kata sang guru dengan penuh bijaksana. "Anakku, tidak cukup bagimu hanya menyesali, meminta maaf, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang pernah engkau perbuat. Permintaan maafmu kepada orang yang pernah engkau sakiti ibarat engkau mencabut paku-paku itu dari balok kayu. Pakunya bisa dicabut, tetapi bekas lubang pakunya tidak bisa hilang.
Demikian juga dengan sakit hati. Barangkali orang lain bisa memaafkan, tetapi belum tentu ia bisa melupakan apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Oleh karena itu, janganlah engkau meremehkan kata-kata buruk, emosi, dan kemarahanmu kepada orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh kata-kata sama sakitnya dengan luka fisik yang kita alami, pungkas sang guru. Murid itu pun menunduk dan menyadari sifat temperamental yang ia miliki selama ini ternyata berdampak buruk bagi orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Dan ia pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dengan mengendalikan amarah dan emosinya dalam kehidupan berikutnya. Wawasan keislaman. Setiap manusia terlahir dengan fitrah dan sifat masing-masing. Ada yang terlahir dengan sifat yang tenang, santun, mudah beradaptasi, dan tak ramah kepada setiap orang. Ada juga yang memiliki sifat bawaan, pemurung, pendiam, mudah marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Di sekitar kita, orang yang mudah tersinggung dan mudah marah sering disebut dengan temperamental, yaitu kondisi di mana amarah seseorang dapat meningkat dengan cepat. Dan apabila kondisi seperti itu dibiarkan terus-menerus, maka tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas dan sosialisasi mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Sifat temperamental yang tidak dikendalikan dan tidak diupayakan untuk dirubah ibarat menyimpan bom waktu, karena akan berpotensi untuk mendatangkan masalah dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali dalil yang melarang seseorang mukmin untuk memiliki sifat pemarah dan temperamental, karena akan mendatangkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain pada kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat. Sehingga seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan amarahnya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu an, أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Sebaiknya seorang mukmin harus mampu menjaga dan mengontrol dirinya dari godaan setan untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Datang silih berganti menguji keimanan dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri setiap hari. Apabila kita tidak mampu mengontrol diri dan mengikuti bisikan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang terlarang tersebut, maka tentu saja kita akan terjerumus ke dalamnya. Namun apabila kita mampu mengontrol diri dengan baik, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menghindarkan diri dari sifat temperamental atau godop. Definisi sifat temperamental atau godop. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godop, dari kata dasar godiba yaghdibu godoban. Menurut istilah, godop berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat marah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala at-tariq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sedangkan dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Lawan kata dari sifat ghadab adalah ridha dan menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Ghadab sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Sifat ghadab harus dihindari karena sifat ghadab tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut dari Abu Hurairah
radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Penyebab sifat temperamental atau godop, marah atau godop adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Faktor fisik atau jasmani. Kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmania fisik dan rohania psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan. Kondisi fisik seseorang secara jasmani harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya sehingga dapat menghindarkan diri dari kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik adalah kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin, faktor psikis rohania, ujub, perdebatan yang atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain, tingkatan sifat temperamental atau godop. Berikut ini merupakan sifat temperamental atau godop dalam kehidupan, yaitu golongan marah berlebihan atau ifrat. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrit. Ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, i'tidal. Cara menghindari sifat temperamental atau godop. 1. Membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, merubah posisi. Ya. Jika seorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahan. Dan hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Diam atau tidak berbicara, berwudu, mengingat wasiat Rasul, janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan ia bisa saja meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Manfaat menghindari sifat temperamental atau godop. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mampu menghindari sifat temperamental atau godop adalah: 1. Menghindari kebencian dan permusuhan. 2. Membawa kebahagiaan. 3. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Aktivitas 8.3, lakukan literasi sub materi. Menghindari sikap temperamental atau godop dengan seksama. 2. Lakukanlah muhasabah. Apakah kalian pernah merasa sangat marah dan tidak mampu mengendalikan kemarahan tersebut? Kapankah peristiwa yang kalian alami itu terjadi? Apakah setelah marah tersebut terlampiaskan timbul penyesalan atau kepuasan? Tuliskan jawaban kalian dan refleksikan bersama teman-teman di kelas dengan dipandu oleh guru kalian. Membiasakan perilaku kontrol diri. Definisi kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa.
nafsu atau diri, sehingga pengertian dari mujahadah nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kontrol diri identik dengan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Kontrol diri juga berperan untuk menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung akan patuh dan mengikuti peraturan yang ada dimanapun ia berada, serta mampu menekan atau menahan tingkah laku yang bersifat impulsif atau sekehendak hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan, itu orang yang perkasa, melainkan seorang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Berikut adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. 2. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan merupakan alasan pentingnya pengendalian diri bagi seseorang muslim, yaitu menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku sikap diri kontrol diri dalam kehidupan. Dalam keluarga, mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir, boros, dan israf berlebih-lebihan, tidak menciptakan keributan, patuh pada nasihat dan perintah orang tua dalam masyarakat, menghindari konflik, menghargai perbedaan, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dalam lingkungan sekolah, disiplin, menghormati guru dan karyawan, menghargai teman, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong, tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri, mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Syaja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan sikap dengan segala risikonya. Keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandaskan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun, al-jubn, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan, yang cenderung keras kepala, keras hati dan membabi buta, maka disebut at-tahawur, yang artinya nekat. Orang yang disebut dengan pemberani adalah orang yang tidak takut menghadapi apapun dan membela kebenaran dan siap menerima resiko apa saja serta senantiasa takut untuk berbuat kesalahan. Sedangkan orang yang disebut dengan penakut adalah orang yang justru merasa takut untuk membela kebenaran. Padahal agama mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjadi pembela kebenaran dan tidak takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan.
berani menghadapi musuh di medan pertempuran jihad fi sabilillah. Ya. Kedua, berani mengatakan kebenaran, ang aqula bil haq wa in kana murran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kekasihku Rasulullah SAW merintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, ya, merupakan faktor pembentuk sikap syaja'ah pada diri seorang muslim, yaitu takut kepada Allah, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu-ragu dengan keberanian, dengan kebenaran, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kristalisasi pendidikan karakter dan dari keluarga, masyarakat dan sekolah. Membentuk sikap syaja'ah memerlukan waktu yang panjang dan peran dari berbagai stakeholder, terutama catur pusat pendidikan yang terkait, yaitu campur tangan utama dari pola asuh dan pola didik dalam keluarga, faktor habituasi dan adat istiadat di masyarakat, program-program penguatan karakter yang dilakukan di sekolah, kajian dan penguatan di majelis-majelis ta'lim. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Lakukan literasi 8.5. Lakukan literasi terhadap submateri, menghindari sikap berani membela kebenaran atau syaja'ah dengan seksama agar kalian dapat memahami substansinya. Bagilah kelas menjadi 4 kelompok. Mulailah melakukan small group discussion dengan materi bahasan sebagai berikut. Kelompok 1, fenomena demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berujung anarkis. 2, B, kelompok 2, tawuran antara supporter klub sepak bola. C, kelompok 3, operasi tangkap tangan atau OTT, pelaku suap dan korupsi. D, kelompok 4, seruan jihad ke wilayah konflik. 3, simpulkan pendapat kelompok kalian tentang tema-tema tersebut. 4, presentasikan kesimpulan kelompok kalian di depan kelas. Penerapan karakter. Setelah mengkaji dan menelaah materi, menghindari akhlak mazmumah dan biasakan akhlak mahmudah, maka diharapkan peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila sebagai berikut. Mengelola spiritual quotient, intellectual quotient, dan emotional quotient (SQ, IQ, dan EQ) dengan baik sehingga terwujud akhlak mahmudah dan terhindar dari akhlak mazmumah religius. Apabila ada orang lain yang memancing emosi, baik dengan sengaja maupun tidak, maka berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosi. 3, melatih sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri seorang orang lain dengan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengendalikan tutur kata dan perilaku agar tidak menyakiti hati orang lain. Membangun sinergitas dan kerjasama untuk penguatan pendidikan karakter antara pihak keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk sikap mujahadah an-nafs dan syaja'ah dan menghindari sikap godob. Negara ini memerlukan calon-calon pemimpin yang pandai mengendalikan diri, tidak menggunakan kekuatan dan kemampuan untuk menekan dan menyakiti orang lain, menebarkan semangat ulas asih, cinta, damai, dan rahmatan lil alamin agar tercipta bangsa yang rukun dan damai. Ya, refleksi, rangkuman. Penilaian sikap. Pengendalian pengetahuan. Sifat. 1, sifat seseorang yang mudah
tersulut emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain disebut dengan A. Al-hilm, B. As-saja'ah, C. Ghadab, D. Tahawur, E. Ittiba'ul hawa. Ya. Dari ilustrasi tersebut nomor 2 yang memiliki sifat tahawur adalah Haris, Halim, Hakim, Hafiz, Hamzah. Ya, 3. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, dari pernyataan tersebut yang merupakan penyebab munculnya sifat temperamental antara lain ditunjukkan pada pernyataan. Ya. 4. Ya, berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku mujahadah nafas seorang pelajar di lingkungan sekolah, yaitu ya, nomor 5, perhatikan kutipan hadis berikut, kul haq walau kana murran. Ya, contoh perilaku yang merupakan cerminan dari hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nomor 6, perhatikan tabel berikut. Nomor 7, manfaat membiasakan diri sikap saja'ah bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah kristalisasi pendidikan karakter untuk membentuk sikap saja'ah. 9, sikap ridwan tersebut merupakan contoh perilaku apakah al-hilm, ghadab, tahawur, ittiba'ul hawa, mujahadah dan nafas. 10, berikut ini merupakan contoh perilaku yang merupakan cerminan dari perilaku saja'ah bagi seorang pelajar adalah esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa seorang mukmin harus menghindari sikap temperamental, ghadab dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. 2, menghadapi orang yang berbadan kekar dan perkasa belum tentu bisa disebut sebagai orang yang kuat. Bagaimana ciri orang yang kuat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW? Jelaskan. 3, jelaskan manfaat membiasakan perilaku mujahadah nafas dalam kehidupan sehari-hari. 4, tuliskan kembali doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita sedang tersulut emosi. Apakah makna yang terkandung dalam doa tersebut? 5, jelaskan hikmah membiasakan perilaku saja'ah baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi negara. Demikianlah yang bisa Abi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.